Selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengintensifkan diplomasi bilateral dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Singapura dan Laos berlangsung di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAN ke-46 yang dipusatkan di Kuala Lumpur Convention Center pada Senin 26 Mei 2025. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempererat kerjasama bilateral di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Presiden menilai ASEAN memiliki kapasitas strategis dan pasar domestik yang kuat untuk menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Wong menyambut baik ajakan Presiden Prabowo. Ia menyatakan bahwa masih banyak potensi kerjasama antara Indonesia dan Singapura yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Sementara dalam pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Presiden Prabowo menyoroti rendahnya nilai perdagangan antara kedua negara. Ia mengajak Laos untuk mencari terobosan guna memperkuat hubungan ekonomi yang sudah terjalin lama. Presiden juga menawarkan kerjasama di sejumlah sektor strategis, seperti eksplorasi mineral, pertanian, dan industri pupuk. Selain itu, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam memerangi kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan narkoba hingga perjudian dan penipuan daring. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, kebakaran hebat melanda markas Komando Distrik Militer 1307 Poso yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Poso, Sulawesi Tengah. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Senin 26 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana mengatakan institusinya telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri penyebab kebakaran tersebut. Diketahui dari informasi awal, dugaan sementara penyebab kebakaran markas Kodim Poso karena arus pendek listrik atau korsleting. Walaupun kebakaran tersebut cukup besar dan menghanguskan sebagian besar bangunan, Kepala Dinas Penerangan TNI AD memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, karena seluruh personel, termasuk warga sekitar, berhasil dievakuasi dengan selamat. Diketahui api pertama kali muncul berasal dari atap Makodim dan dengan cepat merambat ke bangunan lain. Peristiwa kebakaran ini terekam dalam beberapa video yang tersebar di media sosial. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di Jalan HM Yamin, Kota Medan pada Senin 26 Mei 2025 sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut terekam dalam beberapa video dan sedang viral di media sosial. Insiden bermula dari pengemudi mobil listrik merek BYD bernomor polisi BK1743AFT menabrak mobil Avanza dan Wuling Elmas. Para pengemudi yang tertabrak sempat memberhentikan pengemudi mobil BYD dengan mengetok pintu kaca. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Imade Parwita menjelaskan bahwa pengemudi mobil listrik BYD mengalami panik dan berusaha untuk menghindar. Yang akhirnya pengemudi tidak sengaja menginjak gas dan menabrak mobil Pajero serta beberapa unit kendaraan lagi.
Akibatnya total jumlah kendaraan dalam tabrakan tersebut ada 10 unit. 8 roda 4, 1 roda 2, dan 1 becak motor. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan yang terluka akibat kecelakaan ini. Kini polisi telah mengevaluasi seluruh kendaraan itu ke Polsek Medan Timur dan untuk pengemudi mobil BYD diamankan guna melakukan pemeriksaan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, gempa bumi tektonik mengguncang wilayah selatan Jawa pada Selasa pagi, 27 Mei 2025 pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan analisis BMKG, gempa memiliki parameter terkini dengan magnitudo 5,4 skala Richter. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan bahwa epicenter gempa terletak pada koordinat 10,43 derajat lintang selatan dan 110,23 derajat bujur timur. Lokasinya berada di laut sekitar 268 km barat daya Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 14 km. Dari lokasi epicenter dan kedalamannya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas deformasi batuan di luar zona subduksi atau dikenal sebagai outer rise zone. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan bahwa dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme pergerakan turun. Dampak dari gempa tersebut dapat dirasakan di daerah seperti Nganjuk, Trenggalek, Malang, Blitar, Bantul, Pacitan, Sukoharjo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta dengan skala intensitas 2 mmi. Hanya dapat dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda yang tergantung bergoyang. BMKG menegaskan berdasarkan hasil pemodelan, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 8.15 waktu Indonesia Barat belum terdeteksi adanya gempa susulan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, sebuah mobil ambulans terguling di Jalan Es Parman, Kota Madiun, Jawa Timur pada Senin 26 Mei 2025 malam. Ambulans tersebut tengah mengantarkan jenazah dari Malang menuju Kabupaten Madiun. Kejadian tersebut membuat warga heboh dan arus lalu lintas sempat macet dari dua arah. Ambulans bernomor polisi N8106AP tersebut dikemudikan oleh Kustiawan. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Eko Hartono menjelaskan, diduga sang sopir kurang konsentrasi dan tidak menguasai medan jalan sehingga kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan dan terguling. Beruntungnya dalam insiden ini tidak ada korban luka. Polisi dengan segera mengamankan tempat kejadian, mengevakuasi ambulans dan korban serta jenazah ke kendaraan lain. Polisi juga mengatur lalu lintas untuk menghindari kemacetan panjang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.